Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ramawati dengan NIM akhir 168 akan menjelaskan materi terkait sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Adapun rumusan masalahnya ada lima. Yang pertama terkait perkembangan awal akuntansi, kemudian ada sejarah akuntansi, ketiga perkembangan akuntansi syariah, yang keempat sekilas prosedur dan istilah yang digunakan, yang kelima hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Perkembangan awal akuntansi. Awal akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum dalam perhitungan yang bersifat memiliki kebebasan kebenaran absolut. Sebagai bagian dari ilmu pasti, perkembangan akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan, pemikiran akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika seperti Luca Pacioli dan Musa Al-Khawarizmi. Akuntansi ini dikenal sekarang diklaim pada abad peradaban Barat sejak Pacioli. Namun, apabila dilihat secara mendalam, dari proses lahir dan berkembangnya terlihat jelas pengaruh keadaan masyarakat atau peradaban sebelumnya, yaitu Yunani maupun Arab Islam. Sistem akuntansi dibangun dari dasar kesamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Karena aljabar ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Muslim di zaman keemasan Islam. Sangat logis jika ilmu akuntansi telah berkembang pesat di zaman itu, paling tidak sebagai dasar perkembangannya. Yang kedua, sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan, dan mereka menggunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal perdagangan, maka mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan sistem moneter atau monetary system. Bukti tentang pencatatan atau bookkeeping tersebut dapat ditemukan dari mulai kerajaan Babilonia pada abad 4500 Masehi, serta Firaun Mesir Van Kode-Kode Hammurabi pada tahun 2250 Masehi. Sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla atau Syariah Utara. Menurut Littleton dalam Boydown 1959, perkembangan akuntansi di suatu lokasi tidak hanya disebabkan oleh masyarakat itu sendiri, melainkan dipengaruhi oleh perkembangan pada periode tersebut, sehingga terjadi pertukaran informasi dengan para pedagang Muslim yang telah mengembangkan hasil pemikiran dari ilmuwan Muslim. Yang ketiga, perkembangan akuntansi syariah itu ada dua zaman. Yang pertama, zaman awal perkembangan Islam, ini kewajiban membayar zakat dan atau ushar, yaitu pajak pertanian dari Muslim dan perluasan wilayah sehingga dikenal adanya jizyah atau pajak perlindungan dari non-Muslim dan kharaj atau pajak hasil pertanian dari non-Muslim. Maka Rasulullah sendiri Baitul Ma'al pada abad ke-7. Kemudian ada zaman empat khalifah. Di sini fungsi akuntansi dilakukan pihak Islam seperti Al-Amil, Mubasor, Alkitab. Namun yang paling terkenal itu Alkitab, yang menunjukkan orang bertanggung jawab untuk menuliskan dan mencatat informasi, baik keuangan maupun non-keuangan. Sedangkan khusus akuntan dikenal dengan nama musahabah atau muhtasib. Uang menunjukkan orang yang bertanggung jawab melakukan perhitungan. Yang keempat, prosedur dan istilah yang digunakan. Sini sistem akuntansi yang digunakan negara Islam dijelaskan oleh Al-Khawarizmi dan Al-Mazendarani, yaitu ada yang pertama sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup. Sistem ini di bawah dikoordinasikan oleh manajer. Kemudian yang kedua sistem akuntansi konstruksi, merupakan sistem akuntansi untuk proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, sistem akuntansi untuk pertanian, merupakan sistem berbasis non-moneter. Yang keempat, sistem akuntansi gudang, merupakan sistem untuk mencatat pembelian barang negara.
Ada yang kelima sistem akuntansi mata uang, yang keenam sistem akuntansi peternakan. Ini sistem untuk mencatat seluruh binatang ternak. Yang ketujuh ada sistem akuntansi perbendaharaan, yaitu sistem untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran harian negara, baik nilai uang ataupun barang. Nah, pengendalian intern. Yang pertama menggunakan transaksi dicatat sesuai yang terjadi. Yang kedua transaksi dikelompokkan sesuai jenisnya. Yang ketiga penerimaan dan pengeluaran dicatat sesuai debit dan kreditnya. Yang keempat pembayaran dicatat dengan jelas keterangannya. Yang kelima pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Kemudian yang keenam, tidak diberikan jarak penulisan di sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Yang ketujuh, koreksi atas transaksi yang telah dicatat. Yang kedelapan, jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda hal tersebut. Kemudian yang sembilan, seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus pada pengelompokannya. Yang ke-10 ada orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Kemudian yang ke-11 ada saldo diperoleh dari selisih. Yang ke-12 laporan harus disusun setiap bulan dan setiap tahun. 13 pada setiap akhir tahun laporan yang disampaikan oleh Al-Khatib harus menjelaskan seluruh informasi secara detail barang dan dana. Yang terakhir 14 yaitu laporan tahunan yang disusun oleh Al-Khatib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Diwan Pusat. Ada istilah Al-Jaridah. Ini yang pertama ada Al-Jaridah Kharaj, yang kedua Jaridah An-Nafakat, yang ketiga Jaridah Al-Ma'al, yang keempat Jaridah Al-Musaderen, kemudian ada daftar Al-Yaumiyah. Yang pertama ada daftar atau Jihad, yang kedua daftar atau Atawilah. Kemudian ada jenis laporan keuangan. Istilah ada dua istilahnya. Yang pertama al-khidmah, yang kedua al-khidmah al-jame'ah. Kemudian ada bentuk perhitungan zakat pada laporan keuangan. Yang pertama ada araj minal mal, yang kedua armun kasir minal ma'al, yang ketiga al-mutawadir wal mutahayir wal mutaakid. Kemudian yang terakhir materi terkait hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Perkembangan Islam pengetahuan termasuk ilmu perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasiyah dari tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi sehingga sedemikian maju. Sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Eropa masih berada dalam periode The Dark Age. Di sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntan Islam. Penelitian sejarah tentang perkembangan akuntansi memang perlu dikaji lebih dalam lagi dan lebih terperinci. Pembuktian tersebut akan memenuhi jalan masih panjang hingga bukti-bukti autentik dari zaman dinasti Abbasiyah dengan pusat pemerintah di Kufah, Irak. Saat ini sudah banyak yang hilang karena perang. Kemudian hubungan akuntansi modern dengan akuntansi Islam itu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.